bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Di ruang diplomatik di Jakarta, berlangsung pertemuan antara diplomat Indonesia dan juga Malaysia. Pak Ahmad, Indonesia memiliki hak historis atas Sipadan dan Ligita. Pulau-pulau ini termasuk ke dalam wilayah kita sejak zaman Hindia Belanda. Kami hormat memenuhi syarat, tapi Malaysia dah urus pulau-pulau ini bertahun-tahun. Kami dah bina kemudahan pelancong dan prasarana lain untuk masyarakat kami di situ. Ini bukan saja soal pengurusan busara, ini juga berkaitan dengan hak dan keperluan rakyat kami yang tinggal dekat kawasan ini. Kami menghargai itu Tuan Zainal, namun sejarah dan peta wilayah ini termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Di desa nelayan di perbatasan, Bu Aisyah dan Andi berbicara dengan Pak Bambang, wakil masyarakat dari adat Indonesia. Pak Bambang, Ya, saya mau kasih tahu ya Pak, kalau misalnya kita tuh pengen hidup tenang di sini gitu, karena ada konflik ini tuh bikin kita jadi khawatir Pak, susah cari nafkah juga. Iya, saya juga mengerti Bu Aisyah. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan siapapun merebut wilayah kita, apalagi yang memiliki nilai adat dan sejarah dari kita. Betul Pak Bambang, kita harus mempertahankan pulau-pulau itu. Malaysia nggak bisa seenaknya ngambil gitu aja. Benar nak, kita harus memperjuangkan wilayah kita dengan cara yang baik, lewat diplomasi. Kita harus menjaga nama baik Indonesia. Di Kuala Lumpur, Lisa, seorang mahasiswa Malaysia, berbicara dengan Encik Farid, seorang nelayan di Malaysia. Farid, kita kena cari jalan damai, jangan sampai konflik ini merusakkan hubungan kita dengan Indonesia. Betul Lisa, tapi ingat soal rezeki kami juga, pulau-pulau ini sangat penting bagi kami. Saya paham Encik Farid, tapi perang atau konflik cuma akan menyusahkan hubungan kita. Di ruang diplomatik, diplomat kedua negara sedang membicarakan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Jika tak mencapai kata sepakat, mungkin jalur hukum internasional adalah pilihan yang terbaik. saya setuju Bu Sarah, biarkanlah Mahkamah Internasional yang memutuskan berdasarkan bukti. Yakin ke kita dengan keputusan ini, Muhammad, kita dah lama urus kawasan ini. Keputusan ini untuk kebaikan bersama dan juga dengan sedia terima apapun hasilnya. Konflik Sipadan dan Ligitan masih berlanjut hingga saat ini. Persengketaan antara kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yakni Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Saya di sini sedang berada di perbatasan laut dan saya sedang bersama dengan Encik Farid dari Malaysia serta Rahman dari Indonesia. Bagaimana harapan kalian dari konflik ini? Saya ingin Sipadan dan Ligitan tetap menjadi milik Indonesia. Kami melaut di sini sudah lama. Malaysia punya sejarah khas di sini. Orang-orang Malaysia hidup di laut. Tampaknya konflik ini bukan hanya memperebutkan perbatasan, tapi perbatasan ini merupakan sumber kehidupan bagi kalian berdua. Ya, benar. Di desa, Andi, Bu Aisyah, dan juga Pak Bambang berbincang tentang hasil keputusan Mahkamah Internasional yang menyerahkan Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang berada di timur Pulau Kalimantan.
Kedua pulau ini pernah menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 69 hingga 2002. Pada tahun 69, Indonesia dan Malaysia berunding mengenai batas landas kontinen. Kedua pulau ini pun diperebutkan kepemilikannya. Indonesia dan Malaysia menetapkan status quo, yakni pulau tersebut tidak boleh dituduki atau ditempati. Namun Malaysia tetap menduduki dan mengoperasikan sektor pariwisata di pulau tersebut. Tak kunjung usai, sengketa ini pun dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 97. Indonesia mengklaim bahwa pulau tersebut masuk wilayah Belanda dan diwariskan ke Indonesia. Malaysia mengklaim bahwa Inggris lebih dulu datang ke sana dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu, dan Belanda hanya singgah saja. Dan sedihnya, pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan dua pulau ini jatuh pada Malaysia, dan Indonesia hanya bisa merelakannya. Jadi kita kalah di Mahkamah Internasional dan pulau itu jadi milik Malaysia sekarang. Ya mau bagaimanapun juga kita harus menerimanya dengan ikhlas ya nak. Soalnya kan yang penting sekarang Indonesia sama Malaysia aman-aman aja. Nah iya, dan gimana pun juga kita harus masih menghormati hukum ya. Gimana pun hasilnya, kita juga masih punya kedaulatan atas tanah air kita. Kembali ke perbatasan, Andi berbicara dengan Bu Aisyah, Rahman, dan juga Pak Bambang, membicarakan tentang masa depan setelah keputusan tersebut. Meski berat, kita harus tetap hidup dan bekerja lebih keras berdampingan dengan Malaysia di perbatasan ini. Kan kita masih suka nongkrong boboiboy dan upin-ipin. Ya, mantap. Saya paham Pak Rahmat. Saya akan menerima ini dan tetap menjaga nama baik Indonesia. Ya soalnya bagaimanapun juga Indonesia bakalan hidup berdampingan bersama Malaysia untuk selama-lamanya. Love you Malaysia.